Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, kita sama-sama akan melanjutkan pengajian pada malam hari ini, melanjutkan pelajaran surah An-Nisa ayat 47 ya. Mohon dibuka Al-Qur'annya, dicari surah An-Nisa ayat ke-47. Kita awali sama-sama dengan baca Ummul Kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Silakan Kang Alun. Satu ayatan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Muslimin. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بارك الله. Fanaruddaha. Ulangi dari musaddiqan ya. فنردها على أدبارها. فنردها. Coba dari situ. فنردها.
Barakallahu fiik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara Ithmanya jangan dipanjangin, Pak. Ithman azima. Coba diulang. Ith. Oke, barakallah. Musaddiqan an natmisa wujuhan an fanaruddaha barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Bima nazzalna, nanya panjang, hati-hati. Min qabli, kalau berhenti di situ mulanya jadi min qabli. Fanarud wa kana kan-nya enggak usah panjang. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما
Barakallahu fiik. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Barakallah. Sadaqallahul azim. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita maksimalkan waktu yang tersisa kurang lebih 30 menit ya untuk mentadabburkan dua ayat yang mulia yang telah kita baca secara bergantian. Disimak, dilihat, didengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Jadi waqaf rum ya, waqaf raum, jangan menghilangkan huruf terakhirnya. Ashabas sabt ya, jadi masih mengaitkan tak ya terakhirnya. Ashabas sabti, ashabas sabt ya. Wa kana amrullahi maf'ula. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang utul kitab yang telah diberikan Alkitab. Aminu bima nazzalna, berimanlah kalian, kamu ya, bima nazzalna, kepada apa yang telah kami turunkan. Ayya ma'syarul yahud aminu bil qur'anil ladzi nazzalnahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama ya, ajakan Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlul kitab agar ya beriman ya kepada Al-Qur'an ya. Jadi ketika Rasul diutus sebagai nabi terakhir, kemudian diberikan Al-Quran, kewajiban orang-orang sebelumnya, pengikut Nabi sebelumnya itu hendaknya berfusi terhadap Islam. Namun Islam tidak memaksakan orang lain ya, tidak boleh memaksakan orang lain agar memasuki agama Islam. La ikraha fiddini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tetapi diajak. Nah, ini poinnya harus kita pahami ya. Harus diajak bil mau'idotil bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Ya. Cara mengajaknya dengan apa? Dengan memberikan nasihat ya yang baik, bil hikmati, dengan ilmu ya, bukan asal ngajak ya, tapi dengan ilmu, bil hikmah. Nah, hikmah yang paling mendalam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perilaku Rasulullah. Karena yang paling bijak dalam menyampaikan agama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bukan pakai perasaan sendiri ya, tapi mengikuti bagaimana cara Rasulullah menyampaikan. Fahami dengan baik. Ya, fahami sejarah Rasulullah dalam mendakwahkan Islam itu seperti apa. Saya rasa masing-masing kita sudah pernah mendengar dan membaca bagaimana sejarah Rasulullah menyampaikan Islam. Namun kadangkala itu prakteknya itu seringkali orang mengingkari dan menyalahi aturan Rasulullah. Itu yang jadi masalah akhirnya ya.
Jadi begitu. Jadi aminu, berimanlah kamu bima nazzalna, dengan apa yang telah kami turunkan. Maksudnya apa? Ya Al-Qur'an. Ya karena ini perintah turun, ya ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah mengajak orang-orang ahlul kitab agar mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi nazzalnahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi namun sayangnya mereka ya bukan hanya tidak mau tapi menolak ya dengan cara yang kasar, bahkan tidak terima kalau utusan Allah terakhir itu muncul dari keturunan Ismail yang ada di Mekah ya, dan satu-satunya nabi ya yang muncul di Arab, di Mekah ya. Ya mereka berharap nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Maka ketika nabi terakhir itu bukan dari kalangan mereka, maka mereka kemudian menolak mentah-mentah. Nah, ini masalahnya. Bukan soal benar atau tidak ya. Soal apa? Iri, dengki, kesombongan ya. Ya karena apa? Ya karena berita ini, berita akan munculnya nabi terakhir itu sudah termaktub di dalam perjanjian lama, di dalam Taurat. Perjanjian baru juga demikian, Injil ya. Ya. Akan tetapi ahlul kitab minal Yahud itu mereka hobi sekali untuk merubah-rubah ayat Allah. Maka yang digunakan bukan Tauratnya tapi Talmudnya ya. Talmud istilahnya ya. Talmud itu penafsiran-penafsiran mereka yang suka sekali menghilangkan ayat-ayat Tauratnya, ditabdil, ditahrif, diganti, didistorsi ya. Nah yang digunakan untuk pedoman mereka adalah Talmudnya ya. Kemudian tatkala turun Injil ya, perjanjian baru, disebutnya perjanjian baru ya Injil itu, mereka nggak mau, orang-orang Yahudi nggak mau menerima ya. Padahal orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu menerima perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu apa? Taurat. Perjanjian baru Injil. Nah makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya nggak akur juga ya. Di dalam surat Al-Baqarah kan itu waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai' waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Itu gambaran bahwa mereka ahlul kitab minal yahud wan nasara itu tidak akur. Ya, orang Yahudi mengatakan kepada orang Nasrani, apa orang Nasrani itu? Enggak ada apa-apanya, ala syai', enggak ada apa-apanya. Ya. Dia enggak ada apa-apanya. Nah, orang-orang Nasrani juga demikian. Tapi anehnya kalau sudah berhadapan dengan kaum muslimin, mereka bisa bersatu. Itu. Ya. Kalau sudah berhadapan dengan kaum muslimin bersatu. Ya. Karena paling ditakuti memang ya, umat Islam itu oleh dunia paling ditakuti. Maka kemudian difitnah sana sini, kanan, kiri, depan, belakang. Ya. Di apa? Siapa namanya kalau begini itu? Dikupeng, ya. Tahu nggak kupeng? Apa namanya? Kalau ini misalnya ini Islam terus diginiin, apa namanya? Dikerumuni, angel tengah. Dikerumuni kanan kiri. Iya. Apa lu? Diserbu. Oh, boleh diserbu, dikungkung, diserbu kanan kiri. Apalagi Rasul sudah memberikan isyarat kepada kita semuanya, akan datang satu zaman nanti ya, umat Islam ini seperti hidangan di atas meja. Ya. Ya, namanya hidangan. Ya. Hidangan biasanya menarik enggak hidangan itu? Menarik sekali.
ingin disantap, ya, karena menarik, ya, dikeroyok kanan kiri. Nah, keadaan itu persis dengan keadaan sekarang ini, ya, insya Allah, ya. Nah, apakah jumlah pada saat itu kecil? La balhum kathir. Bukan kecil, bukan sedikit jumlah kaum muslimin, tapi banyak. Ya, walakinnahum kautsa'is sail, akan tetapi mereka seperti apa? Buih. Ya. Kautsa'is sail, seperti buih di laut. Atau buih banjir itu. Seperti buih. Buih itu ringan apa berat? Buih itu ringan apa berat? Ringan, mudah diombang ambing, diadu domba, benturin. Maka hati-hati, jangan mau diadu domba. Setiap segala sesuatu persoalan yang dihadapi mesti dengan kecerdasan tingkat tinggi, ya. Ujung-ujungnya kalau diadu domba, bentrok, yang disalahin kaum muslimin lagi. Begitu. Itu cara mereka dari dahulu sampai sekarang, sampai hari kiamat akan seperti itu, ya. Baik, ya. Begitu, ya. Ketika berhadapan dengan kaum muslimin, anehnya mereka bisa bersatu, ya, orang-orang yang mengeroyok, ya, bagaimana kaum muslimin itu. Nah, apa yang diturunkan oleh Allah, ya, aminu bima nazzalna, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan kitab yang ada padamu. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya. Ya, makanya syarat iman dengan kitab Allah itu yu'minuna, ya. Bagaimana itu? Alif lam dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi iman kepada Al-Quran juga iman kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, ya, kitabnya ahlul kitab yang mendaku kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil, itu, ya. Jadi Al-Quran membenarkan, musaddiqan lit Taurat, Quran itu membenarkan Taurat juga. Bukan Talmud, ya, Tauratnya, ya, Tauratnya yang asli, yang belum diubah-ubah oleh tangan-tangan kotor demi kepentingan aradon minat dunia, keuntungan dunia, ya. Jadi yang asli maksudnya membenarkan itu. Kalau yang sudah diganti-ganti, ditahrif, dirubah-rubah, ya enggak tentu, ya. Maksud Taurat adalah Taurat yang masih asli, ya. Jadi imanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Ini ajakan Allah kepada ahlul kitab yang hidup di zaman siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diingatkan, ya. Jadi ini ahlul kitab yang hidup di zaman siapa? Rasulullah. Min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Wow, kan sebelum, ya, kami mengubah mukamu, ya, karena pernah terjadi nih, pernah terjadi di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, ya. Nah, ini diingatkan kembali nih, orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasul diingatkan kembali. Fanaruddaha ala adbariha, lalu kami putar ke belakang. Jadi ini siksaan tapi penghinaan. Jadi diputar ke belakang berarti jadi mundur jalannya nanti. Jadi wajahnya jadi di belakang sini. Ini penghinaan maksudnya. Maknanya penghinaan, ya. Jadi diputar atau diratakan wajahnya, ya. Jadi wajah diratakan seperti nggak ada hidung, nggak ada mata, nggak ada alis, nggak ada apa itu. Jelek nggak jadinya? Iya, jelek sekali. Iya, itu maksudnya itu. Jadi penghinaan. Ainat misumin hal hawas min anfin au ainin au hajibin hatta tasiro kal adbar, ya.
Jadi natmis itu dari kata apa? Atomsu artinya apa? Penghilangan, penghapusan. Thomas, berarti Thomas itu ya, penghapusan. Thomas. Jadi penghapusan, penghilangan. Jadi dihilangkan mukanya, jadi rata begitu. Artinya Allah sangat kuasa sekaligus untuk menghilangkan mereka jika mereka melanggar, gitu ya. Jadi di sini dijelaskan ya. Jadi dari indra ya, panca indra dari apa namanya? Dari hidung, mata atau alis. Ya, sehingga seperti apa? Seperti enggak ada sama sekali. Ya, itu artinya Allah kuasa sekali. Wa hadza tashbihun 'adzimun lima hasinil insan wa huwa qaul Ibnu Abbas. Ini adalah hukuman yang paling berat ya bagi kebaikan manusia ya, yang seharusnya manusia itu ya punya mata, punya telinga, punya alis, punya hidung ya, kalau kemudian diratakan semuanya kan jadi buruk, maka itu disebutnya hukuman yang sangat dahsyat, yang berat. Bisa terjadi seperti itu sebagai hukuman. Aunal anahum kama la'anna ashabas sabt, atau kami kutuk, dilaknat, kami laknat mereka kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana kami telah mengutuk, melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, disebut ashabas sabt. Di zaman Nabi Musa ya, zaman Bani Israel dulu ada larangan mencari ikan di hari Sabtu. Itu syariat, nggak boleh dilanggar, karena hari Sabtu itu adalah hari ibadahnya orang Yahudi ya. Kalau orang Islam Jumat, kalau Kristen Ahad ya, masing-masing dilarang, nggak boleh. Nah, qadarullah, justru di hari Sabtu itu ikan yang ada di laut itu nampak banyak sekali dan besar-besar ya. Ini ujian ya, ujian. Padahal ketika di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu nggak nampak itu ikan. Ujian. Ada juga ikan tapi kecil-kecil, bukan ikan-ikan yang kualitas lah istilahnya ya. Kalau sekarang mungkin ikan tuna atau ikan apa gitu ya. Jadi justru munculnya di hari Sabtu. Kemudian disitulah mereka nggak sabar dalam menerima ujian Allah. Akhirnya apa? Mereka langgar, tapi dengan rekayasa. Masang jaringnya hari Jumat. Hari Jumat, berharap di hari Sabtu itu ikan masih ada di jaring, nanti ngambilnya hari Ahad. Itu jadi ngakalin Tuhan gitu istilahnya. Itu kebiasaan orang Yahudi alul kitab itu begitu ya. Jadi nggak boleh nyari hari Sabtu ya. Kalau orang yang taat ya nggak usah nyari, nggak usah pakai rekayasa gitu ya. Ini memberikan isyarat bahwa mereka sampai hari ini memang tukang rekayasa apapun ya. Rekayasa apapun, yang penting dia tujuannya tercapai. Nggak perlu pakai syariat, nggak perlu pakai apa. Jadi dia imani Tauratnya, tapi dia langgar ya, dia langgar aturannya. Seperti tadi dilarang mencari ikan hari Sabtu, ketika diuji oleh Allah di hari Sabtu itu ikan banyak ya, dia masang jaring hari Jumat ya. Kan kalau orang ngeyel-ngeyelan kan bisa saja dia bantah, saya kan nggak nyari hari Sabtu, kan saya masang jaring hari Jumat ya. Padahal sama saja itu, ikannya kenanya pada hari Sabtu, masuk jaringnya kan hari Sabtu, kan sama juga nyari kan namanya. Masya Allah, itu luar biasa ya. Sampai hari ini mereka memang kelakuannya seperti itu. Orang-orang jenis Israel itu ya, bagaimana mereka ya melanggar perjanjian itu luar biasa. Maka nggak pernah ada ceritanya bisa damai dengan Palestina ya. Nah, jadi omong kosong kalau ya menghadapi Israel itu dengan perjanjian.
Berkali-kali ada perjanjian tapi selalu diingkari dan dikhianati. Jadi antum bisa dicek lagi di surat Al-A'raf itu ya, tentang bagaimana peristiwa ahlul kitab ya mencari ikan di laut, karena mereka itu kebetulan mata pencahariannya dan mencari ikan. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'tuna fis sabti irtatihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'aw wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Nah, itu ayat yang menggambarkan bagaimana pelanggaran orang Yahudi tatkala dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabtu, dia masang jaringnya hari Jumat. Akhirnya apa, semuanya dilaknat oleh Allah ya. Jadi kera. Jadi kera. Ya. Ada yang mengatakan jadi khinjir. Apa khinjir? Khinjir apa? Celeng. Bilang celeng enggak berani. Celeng itu ya babi itu. Babi. Jadi ini bisa makna dohir, bisa makna kiasan ya, makna majas ya. Maknanya adalah ya memang dilaknat seperti kera beneran. Ada juga mufasir mengatakan maksudnya itu adalah tetap seperti manusia tapi perilakunya kayak kera. Itu. Jadi dua-duanya benar. Ya memang sebagai kutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kera? Ayo. Kenapa kok kera, kok bukan kambing gitu? Atau sapi gitu misalnya. Kenapa kok kera yang kok dijadikan kera gitu? Alasannya apa kira-kira? Tahu? Karena perilaku kera itu memang perilaku yang buruk ya. Dia itu kalau dikasih makan apa aja itu, iya, udah tangan kanan megang, dikasih tangan kiri lagi megang. Ntar ada lagi kaki kanan kiri juga. Dimasukin, udah penuh nih, dikumpulin di sini, di kanan kiri. Perhatikan aja itu, ketek ya. Maka orang kalau udah buruk, oh muka ketek itu, iya, serakah maksudnya. Masya Allah. Dan dia tuh bandel. Ya, dia baru mau dihalu kalau dibawain pukul atau apa itu baru itu mau lari. Bandel. Orang Zionis kan begitu, bandel. Zionis Israel sampai sekarang itu bandelnya seperti itu, serakah dan memang pintar-pintar. Jangan bilang ketek nggak pintar, ketek itu pintar banget. Makanya yang agak mirip-mirip dengan manusia itu ketek kan, mirip-mirip. Tapi bukan ketek berarti ketek terus jadi manusia seperti Darwin ini, enggak. Ya ketek tetap ketek, ya. Kera tetap kera. Kalau manusia bukan dari kera, tapi dari Nabi Adam alaihissalam gitu. Tapi ada perilaku yang mirip. Bentuknya juga agak mirip kan? Ya enggak? Coba kalau ada ketek sama orang yang enggak terlalu ganteng jejerin gitu, sama-sama pakai jaket gitu, jaketnya hitam gitu. Ya. Dari kejauhan ya, mirip kakak dengan adik. Mirip Pak Ali dengan keponakannya gitu. Itu memang. Jadi yang paling perilakunya paling buruk ya ketek ya, binatang itu ya. Makanya enggak boleh niru perilaku ketek. Makanya Allah mengutuk orang-orang Bani Israel ya yang melanggar aturan itu, kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian kera yang terhina gitu ya. Ini ashabas sabat ya. Ya. Numsikhuhum kama masakhna ashabas sabat wa hum alladzina tadaw fis sabti famassahumullah qiradatan wa khanazir. Di sini ada ya. Jadi Allah rubah ya. Nanti kalau kalian seperti itu enggak mau mengikuti apa yang telah kami turunkan kata Allah, mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bisa jadi nanti kalian akan kami kutuk ya, seperti yang pernah terjadi pada orang-orang yang hidup ya
yang disebut ashabus sabti. Itu orang yang melanggar peraturan penetapan hari Sabtu ya, yang dilanggar mereka. Jadi Allah akan hapus, Allah akan gantikan ya, Allah akan rubah ya, seperti ashabus sabt. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, yang bermaksiat, melanggar aturan pada hari Sabtu. Kemudian Allah merubah wajah-wajah mereka kirodatan wa khonazir. Seperti apa? Kera dan babi, khonazir, khinzir ya, dan itu pernah terjadi di zaman dahulu. Wa ka'anna amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah pasti akan berjalan atau berlaku. Idza amara bi amrin fa innahu nafidun kainun la mahalata. Ketika Allah memutuskan perkara, maka pasti itu akan terjadi. La mahalata ya, pasti akan terjadi. Nama khalat itu maksudnya pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak gitu ya. Kemudian ayat berikutnya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ayat ini berdampingan dengan ayat 47 ya, karena memang ahlul kitab ini bisa dikategorikan juga orang-orang musyrik ya. Ya, ahlul kitab minan nasara, Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Itu dalam kategori hukum ya, hukum fikih kita itu sudah masuk dalam kategori musyrik karena menganggap ada Tuhan selain Allah. Begitu juga orang-orang Yahudi pernah mengatakan bahwa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sama-sama musyrik berarti, karena orang-orang Yahudi pernah mengatakan Nabi Uzair itu adalah anak Allah. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Uzair bisa menyembuhkan juga ya orang-orang yang berpenyakitan. Lalu kemudian mereka mendaku mengklaim bahwa oh kalau gitu ini Tuhan nih, anak Tuhan gitu ya. Jadi alasan yang dibuat-buat yang tanpa dasar yang ilmiah, yang sesuai dengan wahyu, hanya perasaan-perasaan mereka sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan gitu ya. Ini memang kalau anggapan sebagai Tuhan tanpa didasarkan dengan sesuatu dianggap Tuhan tanpa didasarkan dengan dalil, ini akhirnya begitu. Jadi apa-apa bisa dianggap, dipersepsikan sebagai Tuhan ya, makanya dalam bertauhid, dalam bersyariat mesti pakai dalil, ada dalil yang membimbing, karena kalau enggak nanti manusia itu liar ya, anggap oh ini Tuhan, ada Tuhan merah, ada Tuhan kuning, ada Tuhan hijau, ada Tuhan ini, Tuhan itu, begitu. Bagi kita Tuhan hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sebenarnya Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni segala dosa selain syirik ya. Liman yasha ma duna dzalika liman yasha ya. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi menunjukkan bahwa dosa musyrik itu adalah dosa yang sangat berbahaya ya, sampai enggak ada ampunan. Kapan enggak ada ampunan? Jika dia meninggal masih dalam kekufuran, kemusyrikan. Tapi kalau sebelum meninggal dia tobat, nasuha, meninggalkan itu, diterima enggak? Terima. Jangan salah paham. Oh berarti nggak diterima tobatnya selama-lamanya? Ya enggak juga. Kalau dia sebelum meninggal dia bertobat, maka ada peluang untuk diterima tobatnya. Tapi kalau meninggal dalam keadaan kemusyrikan, maka sudah enggak ada lagi itu kata diterima tobatnya, karena sudah meninggal. Tapi dosa-dosa yang lain selain kemusyrikan itu, walaupun belum taubat ketika dia meninggal, ada peluang mendapatkan ampunan Allah. Paham? Paham di sini? Ya jangan sampai salah paham nanti. Ya, itu dosa-dosa yang lain. Maknanya begitu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya tergantung dengan kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya maka saya mengutip dari Ibnu Katsir ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazzar
Kemudian Al-Hafidz Abu Ya'la juga meriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, man wa'adahullah ala amalin thawaban fahuwa munjizuhu lahu wa man tawa'adahu ala amalin iqaban fahuwa fihi bil khiyar. Ya, perhatikan nih, barang siapa yang dijanjikan oleh Allah ala amalin thawaban, ya, pahala atas amal perbuatannya, fahuwa, maka Allah munjizuhu lahu, Allah akan memenuhinya, ya. Wa man tawa'adahu ala amalin iqaban, barang siapa yang diancam oleh Allah dengan siksaan atas amalnya, fahuwa fihi bil khiyar, maka Allah akan memilih antara mengadab atau mengampuni. Tapi ini berlaku dosa selain musyrik, ya. Kalau musyrik gak ada ampunan, ya. Kalau musyrik sampai meninggal, ya, dia belum bertobat, nggak ada lagi peluang untuk mendapatkan ampunan, neraka abadil abad, ya. Tapi kalau dosa selain musyrik, ya, fahuwa fihi al khiyar. Nah, itu maknanya. Jadi Allah bisa juga mengampuni, bisa juga mengadab, tapi masih ada peluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beratnya dosa musyrik. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, barang siapa yang berbuat musyrik kepada Allah, ya, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Wa innasyirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya musyrik adalah dosa yang paling besar. Maka jauhilah praktek-praktek kemusyrikan, praktek sesaji, praktek segala macam itu jauhi, karena itu mengarah kepada kemusyrikan. Naudzubillah min dzalik. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.